Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas uh, berbagai macam mitos yang dipercayai oleh trader dan membuat mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan ketika sahamnya turun. Ya. Saya sudah buat mind mapping bagi trader ketika sahamnya turun. Biasanya sebagian besar akan melakukan hal-hal di bawah ini. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah average down. Ya. Sangat umum sekali bagi trader zaman now. Kalau turun sahamnya, kita average down aja katanya. Kenapa? Karena kalau kita average down, kemudian nanti harga sahamnya mantul naik lagi, kita bisa profit. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Selama ya, tidak ada yang salah dengan average down. Saya ulangi lagi, tidak ada yang salah dengan melakukan average down selama kita mempunyai plan untuk melakukan itu. Berarti kita memang membuat sebuah ekspektasi bahwa saham itu ada kemungkinan turun lagi. Sehingga dia beli lagi di bawahnya. Nah, biasanya ciri-ciri trader seperti ini, dia akan melakukan yang namanya average down. Dan it's okay gitu. Selama itu masih dalam plan. Nah, kebanyakan yang saya bahas ini adalah kasus di mana trader melakukan average down tanpa dia punya plan itu sebelumnya. Artinya, dia terpaksa melakukan itu. Dia tidak disiplin. Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam plan-nya. Semata-mata dia lakukan average down karena dia tidak mau cut loss. Ya. Dia tidak mau rugi. Nah, itu berbahaya sekali. Itu pertanda bahwa trader ini tidak punya trading plan yang jelas. Satu ya, itu average down. Banyak trader akan melakukan itu. Yang lebih parahnya lagi adalah dia melakukan average down dengan prinsip yang disebut dengan martingale money management. Artinya, ketika entry pertama dia belinya misalnya 100 lot, supaya average-nya rendah, ketika harga sahamnya turun, dia beli dengan jumlah lot 200 lot. Kalau naik, memang dia bisa profit. Masalahnya, kalau dia berada dalam sebuah kondisi market yang miris, maka mau di average down berapapun juga tetap akan turun harga sahamnya. Apalagi marketnya miris, sahamnya downtrend, ambiar. Jadi ini berbahaya sekali prinsip seperti ini ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita tidak average down, kecuali kita punya plan itu sebelumnya. Dan ingat, selalu gunakan yang namanya risk per trade ya. Maksimal setiap kali trading kita siap loss sekian, 1-2% dari total portofolio. Ya. Sehingga apapun yang teman-teman lakukan, mau average down, mau average up, tetap risk per trade-nya dijaga. Next, kita lanjut. Yang kedua, nah ini banyak juga dilakukan oleh trader ya. Ketika sahamnya turun, langsung cari fundamental sahamnya. Ya. Langsung cari fundamental sahamnya. Lihat laporan keuangannya, wah masih bagus. Kalau bagus, kita hold saja. Alasannya, karena fundamentalnya masih bagus. Masalahnya, ketika dia beli dari awal, itu tidak melihat kriteria FA. Saya tidak bilang tidak boleh lihat fundamental. Silahkan, karena ada trader yang menggabungkan antara fundamental dan teknikal. Masalahnya adalah ketika entry awal dia tidak lihat FA, begitu sangkut lihat FA, ini ada apa? Nah, ini kalau dalam ilmu psikologis, itu disebut dengan confirmation bias. Trader ini mencari konfirmasi untuk menenangkan hatinya bahwa
menjustifikasi dia boleh hold walaupun sahamnya turun, dia sedang dalam floating loss, tetapi saya boleh hold karena fundamentalnya bagus. Semacam mencari pembenaran yang sebenarnya tidak berdasar gitu. Karena kita tahu tidak semua saham yang fundamentalnya bagus tidak akan turun terus. Tidak semua saham yang fundamentalnya tidak bagus tidak akan naik. Banyak di bursa Indonesia terutama saham dengan fundamentalnya tidak bagus justru dia sahamnya naik. Kenapa? Perusahaannya mengalami turnover. Nah, fundamental itu kan kadang orang lihat cuma dari laporan keuangan. Dia tidak melihat potensi masa depan. Sedangkan saham itu adalah sistemnya price in. Dia melihat potensi masa depan. Kenaikan penurunan harga saham itu kebanyakan adalah price in. Dia mendiskonkan apa yang akan terjadi di masa depan. Semua melihat potensi. Sehingga kalau cuma lihat ini, cuma lihat laporan keuangan saja dan kemudian hold, makin turun dan makin turun, makin turun. Ya. Banyak orang bilang, kalau fundamentalnya bagus, saya bisa tidur nyenyak. Ya nggak apa-apa, Anda bisa tetap tidur nyenyak, tapi sahamnya tetap turun. Untuk apa? Ya. Beda dengan seorang fundamentalis. Ini saya tidak bicara fundamentalis ya. Saya tidak bicara investor. Kita bicara trader. Kita bicara trader yang ketika entry awal dia tidak lihat fundamental, tahu-tahu begitu sahamnya floating loss dia lihat fundamental. Ini adalah kesalahan dalam bias psikologis. Disebut dengan confirmation bias. Orang ini mencari justifikasi atas sahamnya yang turun. Intinya menenangkan diri, mencoba menghibur diri lah. Yang sebenarnya itu ya kurang pas. Sebaiknya gimana? Ya sebaiknya pokoknya kalau memang mau lihat fundamental itu sejak awal, ketika sebelum entry. Bukan ketika sahamnya sangkut baru lihat fundamental. Oke. Ketiga, ini juga sering, apalagi di media sosial sekarang ya, tanya teman trader di grup saham. Ya. Mencari teman senasib sependeritaan. Wow, banyak kok yang beli, yang sangkut juga banyak gitu kan. Ya. Kadang-kadang ini disebut dengan herding behavioral ya. Merasa tenang kalau dalam kumpulan, segerombolan. Beraninya kalau rame-rame doang. Ya, ini trader cemen ini. Beraninya kalau rame-rame doang. Oh, rame yang sangkut nggak apa-apa. Dia berpikir kalau yang sangkut itu rame, market itu akan kasihan sama mereka atau takut sama mereka. Sehingga harganya akan naik lagi gitu. Mungkin mikirnya gitu kali ya. Atau dia berpikir kalau ada banyak orang yang beli, berarti nggak mungkin dong dia bisa sangkut. Siapa bilang? Tanyakan kepada trader yang beli bumi di 8.000 beramai-ramai, bahkan terus average down. Ya. Tanya teman di grup saham itu tidak masalah dan tidak jadi soal. Tetapi hanya semata-mata karena banyak orang yang beli, tidak berarti harga sahamnya akan naik. Justru sebaliknya biasanya. Kalau sudah banyak orang tahu, ya, itu sudah tidak valuable lagi. Seperti kata seorang trader top zaman dulu, what everyone knows, ya, ini dia bicara di stock market ya. What everyone knows is not worth knowing atau is worth nothing. Kalau sudah banyak sekali orang tahu informasi itu, semakin jelas informasi itu kalau di bursa saham, semakin tidak berguna informasi itu. Misalnya kayak dulu cerita Antam nih, orang sudah beramai-ramai tahu ya kan. Ketika di 3.000 keluar analisa 4.000, 5.000 dan sebagainya. Bisa saja, tetapi ketika sudah semakin banyak orang tahu, akan semakin sulit harga itu untuk naik. Itulah nature-nya daripada bursa saham. Oke? Terus boleh kita tanya orang di grup saham, tapi jangan pernah menyangka bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Artinya gini, bahkan yang disebut influencer saham, guru saham, master saham, suhu saham,
teman saham, teman trader, apapun lah. Jangan berpikir bahwa mereka tahu persis. Semua akan bicara dari sudut pandang perspektif masing-masing, point of view masing-masing, dan pengalaman masing-masing. Dan ketika kita bicara itu, semua soal probabilitas. Ya. Semua soal probabilitas. Balik lagi, mau tanya teman boleh saja, tetapi keputusan hendaknya tidak didasarkan daripada pendapat orang, tidak menelan mentah-mentah apa yang orang katakan. Saya bingung kadang-kadang di grup saham ini. Anda tidak kenal dengan orangnya, ketemu pun tidak pernah, sekali dua kali chatting terus Anda percaya. Agak aneh sih. Percaya, apalagi percaya benar-benar ya. Lucu. Tetapi itu faktanya, karena manusia memiliki bias-bias psikologis. Oke, selanjutnya adalah, wah ini lagi ngetren sekarang kalau lagi sahamnya turun ya. Sabar katanya, nggak usah buka OLT. Tutup aja OLT-nya, nanti kita buka sudah naik. Bullshit ya. Ya. Kalau kalau untuk bisa profit di saham secara konsisten cuma butuh kesabaran. Ya. Gampang sekali. Setiap saham turun kita cuma sabar. Sabar. Sabar saja tidak cukup untuk bisa profit di saham. Kita harus punya strategi, kita harus punya plan. Menurut saya orang-orang seperti ini yang ngomong sabar ini ya, antara dua. Trader ini kita bicara trader bukan investor ya. Nanti investor bilang, wah saya sabar bisa profit. Saya tidak bicara investor, saya bicara seorang trader. Antara dua kemungkinan ketika dia bilang sabar. Satu, mencoba menghibur diri. Kedua, dia memang tidak paham how it works di bursa saham. Ya, sabar itu bagus kalau kita punya posisi di sebuah saham yang sedang uptrend. Itu boleh kita sabar. Sabar, jangan buru-buru dijual supaya profitnya bisa tambah gede. Kalau sahamnya downtrend, jangan sabar. Harus tidak sabaran. Kalau prinsip saya, kita harus tempatkan hope, fear, dan greed itu pada tempatnya. Kita boleh hope, kita boleh berharap, kita boleh greed ketika kita punya posisi di saham yang sedang uptrend. Kita berharap sahamnya naik terus sehingga profit kita bertambah. Tentu ada batasan dan rambu-rambu. Ketika misalnya kita bicara uptrend, oh selama dia masih di atas moving average 20, saya masih hold. Oke. Masing-masing punya batasan. Ya. Tetapi ketika saham yang kita punya turun mengalami floating loss, seharusnya kita menempatkan perasaan kita kepada posisi fear, takut. Takutlah bahwa saham itu akan semakin turun. Ya, ingat, floating loss 50% itu dimulai dari floating loss 10% yang dibiarkan, yang sabar, tidak buka OLT, tahu-tahu minusnya tambah besar. Ya. Market tidak pernah peduli apa yang teman-teman lakukan sebenarnya. Mau sabar, mau fundamentalnya bagus, mau average down, kalau emang harus turun, turun aja sahamnya. Kita sebagai trader yang harus mengontrol. Ya. Resiko itu bisa dikontrol dengan melakukan yang namanya cut loss. Kenapa? Karena itulah yang bisa kita lakukan. Kalau orang bikin trading plan, itu ada reward to risk ratio, istilahnya RRR saya sebut. Reward itu biasa kita lihat dari entry ke resisten terdekat. Apakah bisa kita kontrol seberapa besar profit yang mau kita dapat di market? Tidak bisa. Tidak bisa selalu kita kontrol. Tetapi kerugian yang namanya rugi itu selalu bisa kita kontrol. Sebagian besar ya. Dengan cara kita siapkan sejak awal kita mau loss berapa. Ya, jadi dari sekian banyak ini
cut loss adalah pilihan terbaik. Tentu cut loss ini kita tidak bilang saham turun 2-3% di cut loss. No. Ya, semua trader kan ada berbagai macam style ya. Ada day trader, ada scalper, ada fast trader, ada swing trader, ada position trader, semua memiliki kriteria stop loss masing-masing. Berapa besar sih jarak kerugian dari entry ketika kita sudah rugi sekian, kita akan cut loss. Kalau saya pribadi 8-10% dari entry cut loss. Tidak ada pikir panjang, tidak ada pikir babi bu bebo, tidak ada IWO, tidak peduli fundamental, tidak peduli apapun. Begitu entry turun 10% cut loss. Karena saya berpikir selalu bahwa floating loss 30%, floating loss 50% itu berawal dari floating loss 10% yang dibiarkan dan tidak di-cut loss. Berbahaya sekali. Sebaliknya, kalau mau profitnya gede, floating profit 30-50% itu dimulai dari floating profit 10% yang tidak cepat-cepat direalisasikan. Memang akan banyak kejadian ketika floating profit sudah 10%, tiba-tiba balik 0. Dan itu normal. Maksudnya itu adalah dinamika dari trading, dari market, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima oleh trader. Ya. Kita tidak bisa kontrol market. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri sebagai trader yang bisa mengendalikan risiko. Oke, saya pikir itu dulu. Mudah-mudahan apa yang diberikan berguna bagi teman-teman yang ingin belajar atau sharing soal trader bareng-bareng. Bisa join grup kita beta. Deskripsi atau link daripada grup tersebut akan ada di deskripsi daripada YouTube ini. Silakan join, kita bisa belajar trading bareng-bareng. Oke, saya pikir cukup sekian. Sampai ketemu di mitos-mitos seputar trading dan technical analysis berikutnya. Bye-bye.